Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Espas Ceper. Ojo gerak goyang toh, tangan dua ini megang. Kameramennya masih belajar. Ini kameramen yang ada yang nanyain, Mas, tuh kameramennya ngandi wira nggak vlog sing dari jauh seperti ini. Jadi hari ini saya tuh lagi di Pacitan, tapi nanti sore itu udah mau balik ke Yogyakarta dan kok bisa dulur-dulur lihat untuk kondisi saat ini itu nggak cuma celup tapi ini ceper maksimal dari espas saya. Nah, sambil agak mendekat aja. Di sini agak mendekat aja. Jadi kan espas saya itu saya ceper model potong tabung ya, dan itu ceper untuk mobil yang menggunakan tabung yang ada cartridge-nya paling tepat, paling pas dan paling nyaman, paling mau ya, tidak ada yang menurut saya tidak ada cacatnya dengan per bawaannya. Jadi ketika standar bagaimana cepernya akan sama, hanya saja lebih enak karena dia akan chamber. Nah, kalau selain potong tabung wis pokoknya nggak nyaman, potong per, press per, terus apalah itu pokoknya nggak akan nyaman. Yang paling pasti itu potong tabung. Dan saya kan tabungnya itu saya lupa tipenya Showa atau Kayaba, itu saya lupa. Ini di pinggir jalan kita lupa. Intinya yang mangkokannya itu menghadap ke atas, karena espas itu kan ada yang menghadap ke atas, ada yang kayak gini. Nah, intinya model seperti ini. Saya juga tidak ingat tabungnya itu kedalamannya aslinya berapa, entah 29 cm atau 31 cm, itu saya tidak ingat. Nah, dan ketika saya ngeriset itu, saya ngerisetnya itu motongnya itu lewat seberapa jarak ketika kemarin standar. Dan di sini saya motong tabungnya itu 3,5 cm dengan profil ban pelek TE37 ring 14. Bannya itu ukuran 175 65 R14. Ini Eco Plus dari Acelera Eco. Jadi ini tipenya Acelera Eco-Ecoan. Bannya itu tahun 2022. Jadi ini mau hampir 2 tahun. Bentar. Nah, dua sisi ada kendaraan nih. Nah, jadi saya tuh motong tabungnya itu 3,5 cm. Waktu itu saya main feeling saja. Intinya ketika nanti ceper itu tadi, bannya itu tidak akan natap bagian atas, spakbor bagian atas. Jadi ceper saya batas amannya itu segitu. Ketika nanti mentok, ketika nanti muatan yang lagi sekarang ini muatan, itu jari saya miring ini. Jari saya miring, dan ini bener-bener antara ban dengan spakbor atas itu satu jari ini. Jadi kalau dulur-dulur ngukurnya satu jari dengan yang ini tidak berlaku ini bagi saya. Nih udah lebih ceper lagi ini. Ini ban lebih ke atas lagi. Lebih ke atasnya itu seperti apa toh Om? Nah ini pindah kameranya dari sini, kita buka. Nah, sini menghadap situ. Nah, duduk lagi, turun lagi. Nah, agak mendekat aja, tidak apa-apa. Nah, yang dimaksud itu ini. Ini jarak main saya bisa dibilang udah habis. Ketika saya naikin, ini tadi satu itu, ini langsung satu itu jepit. Jari saya itu langsung jepit. Jadi pemotongan saya dengan ukuran 3,5 itu pas, dalam artian ketika jalan dengan pokoknya jalan baturing tanpa muatan, hanya keluarga kecil, ketika ban shock itu mentok bottoming, ketika mentok stopper, jadi dia posisinya itu segini, makanya tidak ada bunyi ban itu gesrot dengan spakbor. Ini masih batas aman. Makanya saya ada semacam keinginan bagian depan itu coba saya ganti ban yang 165 per 60. Penasaran nanti akan tampilannya seperti apa. Kan pasti depan akan lebih nunduk kayak gitu ya. Tujuannya gitu. Ini yang depan. Jadi ceper saya itu ketika mentok itu tadi dia akan segini.
Tadi kita naikin sebenarnya pelan ya, hanya mungkin kecepatan maksimal kita 40 ya, tapi muatan ini tuh 5 kintal, 5 kintal setengah, jadi 550 kg. Kalau penumpang dewasa dengan berat badan 80 berarti ada 7 kan rata-rata aja 80, ada yang mungkin 60, itu berarti 7 penumpang dewasa dengan kondisi ceper. Ini bagian depan ini sangat pas. Jika dulu saksikan tadi dari depan siluetnya ketika dengan bukan body kit tapi ala-ala penambahan dari apa itu namanya bawa winglet itu oke toh. Jadi seperti itu. Bagian depan saya melihatnya tuh, segini tuh bagaimana tuh dulu. Coba sambil dipoto. Kan ada foto. Jadi segini loh. Ini mentoknya. Ini bawah itu sudah sampai, ya ini kan asli ya, aslinya Espas kan segini, berarti udah sampai segini tuh. Terus bagian yang depan ini, depan ini saya kasih karet. Emang kalau body kit pasti saya udah hancur dari kemarin. Ini aja menggunakan karet, sini tuh udah baret karena emang pasti kena aspal. Ini udah sering kena aspal, udah biasa kena aspal. Ini bagian depan ya, rendah-rendahnya Espas itu masuk berapa. Terus kamu geser ke super, geser ke bagian sini. Nah kalau yang belakang ini sama, satu jari itu sudah habis. Dan stopper itu sisa itu stopper udah nggak sisa, udah nggak masuk jari saya yang ini, nggak masuk jari ini, udah nggak masuk. Tapi tadi masih kenyul-kenyul tuh, masih bisa. Jadi ini dengan muatan 5 kuintal ya bisa jalan, tapi tidak yang dalam artian super pelan-pelan aja. Dan tampilannya segini. Ternyata ini tinggal satu jari, padahal saya sedikit ada niatan belakang itu masih bisa saya maksimalkan jarak mainnya dengan memotong stopper yang bagian atas. Tapi jika dipotong ini tuh ternyata jaraknya di satu jari. Jadi nanti kemungkinan saya harus ini kedekat. Nanti saya harus motong bagian sini. Ini saya tipiskan. Karena ini kan agak agak ada ke dalamnya ini ya. Dekat kan. Nah, ada agak ke dalamnya ini. Jadi nanti harus dipotong tipis saja, disisain 1 mili. Tetap harus ada sikunya, biar nanti ini jarak mainnya masih bisa ke atas. Untuk yang belakang masih bisa dimaksimalin, tapi yang depan wes segitu. Wes itu udah paling jawara itu. Iya. Coba kita tutup terus lihat dari siluet belakang. Bagaimana dulu penampilannya? Wow. Kalau ini terlalu ngeri, jadi kalau sampai seceper ini saya kalau tuh luar kota, Jogja, Pacitan Jogja, menurut saya kurang aman lah. Tidak yang pas. Kalau duduk ini super rendah ya. Ya. Ini kalau duduk tuh kaki saya tingginya 160 cm itu hampir rata ya. Kaki saya sikunya ini lutut hampir rata. Jadi kalau mau melihat punya dulur seberapa tingginya, duduk aja terus seberapa tinggi kayak gini. Milik saya ini hampir rata. Terus apa lagi ya? Nah, udah tampilannya. Kalau oh ya, jika ini tuh ceper maksimal, jarak pangkon besi mesin bawah itu seberapa? Yuk kita lihat. Oke nih, tempel yang lemah. Iya. Bayo. Tangan saya masuk enggak ini? Ini 4 jari lur. Nah, ini yang membedakan tahun muda. Espas tahun muda dengan tahun tua. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin kalau yang tahun tua itu akan lebih berbahaya. Kalau tadi masih ada segini, pas di ujung sini tapi itu masih bisa setinggi ini. Dan kalau
dipakai harian itu dalam artian touring itu tadi agak berbahaya ya. Jadi saya lebih nyaman kondisi kosongannya CPR maksimal ala saya. Jadi seperti aja dulur, mungkin berbagi apa itu penampilan bagaimana kalau kondisi maksimal Vespa saya ketika kondisi mentoknya, dan ketika naiknya ya depan 2 jari belakang 3 jari, dan itu masih aman pol buat luar kota. Pol waktu itu kita touring ke Ponorogo ya, aman tuh ya. Kita penumpang sampai tengah belakang ya, karena waktu sama Hani sama Ilham tuh lima orang lah masuk. Dan ini juga jok yang belakang, dan ini jok belakang emang sekarang saya lepas. Nanti rencana akan saya kasih papan triplek gitu untuk semacam dipannya. Nah, rencana belakang itu buat tidur Azrina sama Skiara lah, jadi ala-ala camping, tapi itu tujuannya juga untuk menyimpan alat-alat di bagian bawah. Jadi besok nantikan seperti apa. Jadi walaupun CPR besok bisa digunakan untuk ya ala-ala camping sebenarnya tidur di mobil kalau kepepet, karena jok belakang ini udah pasti tidak akan saya pasang karena udah tidak akan saya pasang, dan hanya jok ini karena di Jogja saya tinggal sama istri dan anak, cukup lah itu. Dah, seperti itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zebra Espa CPR wong Pacitan. Kalau melaku mundur saya